Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Lo harap kita semua dalam keadaan yang baik, tetap semangat, tetap sukacita untuk menjalani setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, bersama dengan Lo Seika yang pastinya yang akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan menolong kami dan memimpin kami. Terlebih, kami juga Tuhan mampukan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami mengerti dan memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu aku tidak takut. Ya, aku tidak takut. Rosa mau tanya dulu sama adik-adik semuanya ya. Dulu waktu masih kecil nih ya, yang sudah bisa berenang nih contohnya nih. Ketika baru belajar berenang, itu bersama dengan siapa? Orang tua atau pelatih renang? Nah, ketika kita sudah berada dalam kolam renang, pasti itu yang pertama kita takut ya. Kita takut nanti gimana nih, bisa-bisa tenggelam. Tetapi karena ada papa mama kita atau pelatih kita, maka kita merasa aman ya, karena kita tahu pasti mereka akan menolong kita ketika kita berada dalam bahaya. Atau mungkin adik-adik sedang berada di pantai, lagi berenang, asik bermain ya. Kita merasa tenang karena ada kedua orang tua kita yang menjaga kita dan memperhatikan kita. Maka ketika kita main-main di pantai, kita tidak takut lagi ya, karena kita merasa aman. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita pun juga seperti itu ya. Ada satu pribadi yang menjaga kita, yang melindungi kita, bahkan menyediakan makanan bagi domba-dombanya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Sang Gembala yang cakap, yang setia untuk menjaga domba-dombanya, untuk melindungi domba-dombanya. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan domba yang cakap dan setia Lause? Iya, karena ketika kita sudah menjadi anak-anaknya, sudah pasti itu kita menjadi domba-dombanya. Nah, seorang gembala ini dia akan menjaga domba-dombanya. Dia akan melindungi domba-dombanya. Bahkan sang gembala itu juga mengenal domba-dombanya. Jadi walaupun domba-dombanya ini masih kecil, tapi perhatian sang gembala tidak pernah kecil juga yang pastinya. Jadi sang gembala memperhatikan semua domba-dombanya. Bahkan ketika sang domba itu berada di satu lembah, satu padang, satu tempat yang berbahaya, ya, di situ ada binatang-binatang buas ya yang mau menerkam sang domba. Ada serigala-serigala yang buas yang sudah lapar yang mencari makan dan mau menerkam domba-domba itu. Tetapi sang gembala itu dia tidak tinggal diam adik-adik. Jadi kalau adik-adik pernah lihat di film itu bagaimana binatang-binatang buas menerkam binatang lain, sungguh mengerikan ya, itu yang menjadi ketakutan bagi binatang-binatang yang mau diterkam. Nah, domba-domba ini yang berada di padang, sekalipun padang itu berbahaya, lembah yang berbahaya, yang dikelilingi oleh binatang-binatang buas yang bisa saja, kapan saja menerkam mereka, tetapi sang gembala itu tidak akan membiarkan domba-dombanya dimakan oleh binatang buas, ya diambil oleh binatang buas. Ia akan menjaga mereka. Bahkan dengan tongkatnya,
Ia akan mengusir semua binatang-binatang buas yang ingin menerkam dan memakan domba-dombanya. Nah, adik-adik, jadi sekalipun di dalam lembah itu, lembah yang berbahaya, mereka merasa aman. Mereka tidak takut karena mereka tahu ada sang gembala yang menjaga mereka. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang melindungi kita. Jika sampai saat ini adik-adik bisa bernafas, adik-adik bisa bangun pagi, adik-adik bisa melakukan aktivitas dan kegiatan hari lepas hari, itu semua karena Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Dan ketika nantinya kita diizinkan Tuhan berada dalam situasi yang tidak baik, tidak menyenangkan, percayalah, Sang Gembala itu akan melindungi kita. Sang Gembala itu akan menjaga kita. Ya, adik-adik, jadi kita bersyukur tuh. Kita punya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang cakap dan setia. Gembala yang menjaga domba-dombanya, begitu juga dengan Tuhan Yesus yang menjaga kita, anak-anaknya. Maka sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang menyedihkan, kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita tahu bahwa Sang Gembala itu akan menjaga kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang cakap dan setia, yang senantiasa menjagai kami. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga memperhatikan kami. Dan kami pastinya tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi gembala yang baik bagi kami. Ajar kami juga untuk menjadi domba-domba yang baik, yang senantiasa menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Dadah!